makan babi aja. Pateng kali ku tengok. Indonesia nih kepot. Pengertian Aku banyak ngomong. Dengar Des, semua yang nonton live saya, Edis belum sampai di rumahnya. Aku lihat dia di bandara di Indonesia. Lehernya, kontolnya aku potong itu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Ya, dalam video ini kita kembali mereaction seperti biasanya video-video TikTok secara random lagi. Karena random berarti ada beragam video yang akan kita reaction. Oleh sebab itu, supaya kalian tidak salah paham dengan isi videonya karena hanya cuplikan, maka pastikan kalian tonton sampai selesai dan juga mendengarkan apa yang menjadi komentar saya tentang video-video yang memang kita reaction bersama-sama. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang kok. Itu saya jelas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus membangkitkan yang mati kok. Itu bukan mokondo. Kalau kau bilang bahwa Yesus punya pasangan, di mana pasangannya? Beda dengan nabimu. Ya, nabimu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggilir istrinya dalam satu malam, dan saat itu jumlah istri beliau 9 orang. Modal apa? Nih, dalam 260, Sahih Bukhari. Mokondo. Jumlah istri beliau itu 11 orang. Ya, Qatada berkata kepada Anas, apakah beliau mampu? Ya, kami berbincang-bincang. Beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Hebat sekali, ya. Coba tunjukkan data primer ketika waktu Aisyah dikawini umur 6 tahun. Ini Muhammad ini memberi apa maharnya kepada yang namanya Aisyah yang masih umur 6 tahun ini. Ya, kemudian menggaulinya di umur 9 tahun ini. Apa mahar Muhammad? Jangan-jangan ini hanya modal burung. Kalau mokondo itu hanya modal burung ketika dalam berpasangan. Jadi tidak punya apa-apa, hanya bawa burung saja. Yesus melakukan hal-hal yang ada di dunia ini bukan tujuannya untuk kawin seperti Nabi kau. Ngapain Yesus ngajarin kawin? Binatang pun tanpa diajarkan juga bisa kawin. Yesus tuh mengajarkan kasih yang nyata karena dia berasal dari surga. Bukan ngajarin kawin-kawin dengan menunjukkan apa yang kau bisa banggakan dari Nabi kau. Tidak ada mujizatnya. Hanya mengandalkan apa? Kekuatan 30 prianya. Kutanya lagi sekali sama kau. Di mana data primer yang menyatakan bahwa Nabi lu membayar yang namanya istri-istrinya ini? Hei, kawin. Mahar itu di mana? Mahar nabimu di mana tadi? Oh, di hadis Sunan Abu Daud nomor 1800 nih, lu lihat nih. Abu Daud 1800. Nih. Apa ini? Tadi yang lu bukain apa? Katanya Nabi lu kaya. 2 ukiah tuh apa? Nabi lu hanya mokondo. Mujizat tidak ada, bahkan jual baju besinya. Modal apa ini? Modal turun ayat. Nabi lu, ya kalau memang dia itu punya banyak duit, Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing kok. Bangun masjid aja tidak ada duitnya, tapi kalau kawin cepat. Ya gara-gara kawin sama Aisyah ya seperti ini. Nikahi bocah 7 tahun. Makanya kutanya sekali lagi, di mana yang namanya mahar yang jelas? Uki aja lu nggak tahu ini. Ini yang kubuktikan mokondo ini seperti apa, guys. Ya, kalau kita melihat di video yang pertama ini ya, memang Uni Rifa ini selalu begitu dia. Jadi apalagi nanti kalau ketika dia kalah debat ya, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dan setiap orang yang berargumentasi dengan dia ya selalu kalah argumentasi. Karena memang dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Dan mata pisau menurut saya di sini ya dia betul-betul menyampaikan berdasarkan data. Dan itu suatu hal yang bagus. Oke, mari kita next pada video berikutnya. Jadi Bang Cakra dari kecil sudah mulai kritis ya terhadap agama ya. Iya. Iya, Respon orang tua bagaimana, Bang? Ketika Abang mengajak orang tua berpikir dengan kritis, apa respon orang tua? sangat tidak diterima, sangat emosional dan langsung menganggap saya ini sudah murtad. Oh, langsung dianggap murtad ya? Murtad. Sangat sulit sekali untuk kita kritis
Di satu sisi kita disuruh berpikir dengan akal yang sehat, di sisi yang lain ketika kita berpikir dengan akal yang sehat justru dianggap murtad. Nggak murtad. Nah, begitu Bang Cakra ya. Ya, benar, benar. Ya, itu Ada memang pertanyaan lagi Bang Cakra. Ada orang yang bertanya Ya. kepada saya. Coba tanya sama si Cakra itu katanya ya. Apa yang membuat dia lari ke Amerika? saya diundang mendapat beasiswa ya untuk melanjutkan dalam bagian seni, fine arts. Bukan karena penistaan Ya. agama Bang ya. Ya, bukan penistaan agama, benar. Tadi Pak Cakra mengatakan Pak Cakra ke Amerika itu dalam rangka beasiswa. Bapak di sana sudah warga negara atau masih beasiswa? Itu aja Pak. Saya warga negara Amerika. Oke, terima kasih Pak. Saya takut tadi, mana tahu seperti kasus Edis, kalau Bapak masih warga negara Indonesia, mereka bisa pulangkan. Saya sih nggak yakin bisa mereka pulangkan Edis. Karena Bapak sudah dicap juga penghujat Pak. Jadi sukses buat Bapak ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Cakra. Terima kasih, itu aja. Oh iya, satu lagi. Bapak sebenarnya Pak Cakra udah dibaptis apa belum sih? Saya sudah dalam kejiwaan Christ. Ya, jadi atau dalam kesadaran Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris itu Christ consciousness. Ini hanya pendapat saya. Karena di Alkitab mengatakan harus dibaptis, Pak. Ah, itu terima kasih, Pak. Ya. Oke, siap Pak Deddy. Mengerti. Terima kasih. Ya, saya mengerti. Ya, saya mengerti. Mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus sering mengklaim, ikutlah aku kepada kebenaran, bukan menyembah aku. Mengkeramatkan Bible, bukan mengkeramatkan gereja, bukan menyembah gereja, bukan menyembah Bible, bukan menyembah Yesus. Tetapi ikutlah kebenaran, follow the light, ikutilah cahaya. Ya, ini pembicaraan mereka dan ternyata bapak yang satu ini tadi, ya dia memang dari kecil dia beragama sebelah, dia bukan orang Kristen dan dia kritis. Tapi justru ketika dia berpikir kritis, justru dia di situ dibenci. Pertanyaan saya begini, apakah di agama tertentu atau di agama sebelah memang dilarang untuk berpikir kritis? Atau jangan-jangan mereka hanya suka menerima apa adanya yang diajarkan dalam kitabnya mereka? Walaupun itu sebenarnya nggak masuk akal. Coba kalian komen-komen di bawah. Mari kita next pada video berikut. Kalau kakak diperhadapkan dengan dua pilihan, mati atau makan babi, pilih yang mana? Makan babi aja. Paten kali gue tengok. Ya iya, kita harus menyayangi nyawa kita. Iya, kita Bang. Kita punya pelajaran juga seperti itu. Kita juga punya pelajaran seperti itu. Kalau itu hanya ada satu-satunya makananmu, makanlah jadi halal. Iya. Apalagi waktu kepepet, boleh tuh. Iya, apapun yang kepepet tuh boleh. Oh. Apapun yang kepepet boleh. Udah aku bilang botol. Ya, ini video dari abang ini memang sudah terlalu sering saya reaction ya. Videonya ini kan sering dia memberikan cuplikan-cuplikan ketika berdebat dengan beberapa, sering kepada para muslimah atau para wanita-wanita Islam yang kalau dia masuk dalam live matchnya dia. Dan untuk kali ini ya dia memberikan satu perbandingan atau satu permintaan gitu. Kalau seandainya pilihannya hanya ini, ya pilihannya makan babi lah. Babi itu kan enak, gimana nggak mau makan babi? Daripada pilih untuk mati, ya udah mending kan makan babi aja pilihannya. Walaupun babi itu haram, kalau dalam waktu tertentu kan bisa jadi halal. Oke, kita lanjut pada video berikut. Kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh, Pak. Boleh. Tapi dicium Gus El senang nggak? Saya senang toh, wong Guse. Papak nesek di papak nesek pipine. Ini sudah berulang-ulang saya reaction video-video seperti ini ya. Soal dia bilang lah mau cium, mau inilah. Dan itu sangat-sangat fatal dan dia sudah minta maaf. Tapi bagi saya permintaan maaf itu sebenarnya jangan sampai hanya melebeli saja atau sebagai apa ya, supaya netizen itu tenang.
Tapi nanti kita nggak tahu setelah itu bagaimana. Ya harusnya dia bertobat sungguh-sungguh lah. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Indonesia nih, aku potong leher Pengertian, kamu. Aku banyak ngomong. Dengar Des, semua yang nonton live saya, Edis belum sampai di rumahnya, aku lihat dia di bandara di Indonesia. Ku potong lehernya, kontolnya aku potong itu. Anjing ini satu ini. Gara-gara apa? Urusannya sama Rudi aja belum selesai. Iya, gara-gara Urusannya sama Rudi apa? aja belum selesai. Masa Tiap masa hari gara-gara aku kamu dia tidak jadi mampu, ngomong. gara-gara kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya, Iya, nggak gara-gara usah kamu ngomong. mengatakan Nggak usah. bahkan kamu Nggak sudah usah. mengiyakan perkataan saya, kok kamu nggak, mengatakan nggak. demikian? Kenapa? Enggak. Mau Saril. menista agama orang kamu. Saril, Cuk kamu. emang kamu tinggal di mana, Apa? Saril? Gak usah tanya di mana saya tinggal. Ya, takut. Gak usah tahu. Gak usah. Apain kamu tahu? Si Saril takut, Saril. Kamu mau tahu saya tinggal di mana? Mau tahu? Coba Sulawesi, Sulawesi. Sulawesi, kenapa? Ngarang aja nih. Ah. Mau ngarang ini. Di Mau Sulawesi ngarang. mana, Saril? Kalau ada yang kenal saya Sulawesi di mana? live ini, kau lihat nanti komennya semua kalau tidak percaya kamu. Kau lihat komennya. Enggak. Pasti Tapi dia orang tahu saya. Kristen begini, Saril. Agak aneh orang ini, agak aneh menurut saya. Kenapa? Karena dia mengancam Edis TV dengan kekerasan. Kalau memang berargumen, kalau kamu memang menganggap bahwa Edis TV melakukan seperti apa yang kamu tuduhkan, ya udah berargumen, jangan mengancam, jangan merencanakan kejahatan dengan orang lain. Ini kan jelek. Kalau orang Kristen ya, kalau ada orang berbuat jahat kepada, ya bukan nggak diajarin untuk membalas, nggak diajarin melakukan kekerasan. Tapi ini malah melakukan kekerasan. Gimana lah ini menurut kalian? Gimana? Coba kalian komen di bawah ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kalian telah menonton video ini. Sekian aja, tidak terlalu banyak video yang bisa kita reaction kali ini karena waktu saya juga terbatas dan bahan-bahan video agak kurang. Makanya kalau kalian nanti ada bahan-bahan video yang mungkin kalian pengen kita untuk reaction, silahkan komen-komen di bawah dan berikan linknya atau saran videonya. Ya, nanti kita bisa reaction pada video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.